Jadi membentuk anak yang soleh dan solehah itu prosesnya itu bukan ketika anak kita sudah lahir. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ini benar. Setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini ya, itu dilahirkan alal fitrah, dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Seperti selembar kertas yang putih itu. Fa abawahu yuhawwidanihi, maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, au yunassiranihi atau menjadikan dia Nasrani, au yumajjisanihi atau menjadikan dia Yahudi. Nanti orang tua yang menulis, ditulis pakai warna apa, sebuah kanvas putih nanti akan dilukis dengan warna apa, bisa biru, merah dan lain sebagainya. Itu adalah orang tuanya. Tapi ini tidak berlaku untuk para nabi. Artinya yang di situ langsung mendapatkan pendidikan ilahiyah. Ada pendidikan ilahiyah. Nah, saya ingin berbicara tentang kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci. Saya yakin semua yang di sini kepengen punya anak yang soleh dan solehah, Pak. Pasti itu. Kepengen punya anak yang patuh sama kita orang tuanya, meskipun dulu kita durhaka sama orang tua. Betul nggak? Kita pengen punya anak yang patuh sama kita, yang nurut sama kita, meskipun dulu kita ngelawan terus sama orang tua kita. Betul nggak, Pak? Jadi makanya jangan kaget kalau anak kita ngelawan, kan dulu ingat dulu suka ngelawan sama orang tua gitu. Anak bandel banget, pulang sekolah nggak ganti baju lagi, langsung main keluar lagi, ngelus dada. Ya, ingat aja dulu gimana kita sama orang tua. Ya. Jadi membentuk anak yang soleh dan solehah itu prosesnya itu bukan ketika anak kita sudah lahir. Ini Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kepada kami istri-istri atau pasangan dan keturunan yang qurrata a'yun, yang menjadi penenang jiwa kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam, sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Wah, ini doa kayaknya sok bener, doa lebay. Mau jadi pemimpin orang bertakwa, doa justru harus lebay. Harus lebih minta kepada Allah. Ini Allah ajarkan, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Siapa pemimpin orang bertakwa? Cuma Rasulullah pemimpinnya. Tapi kita disuruh berdoa seperti doanya Nabi. Kalau kita minta 100, paling enggak misalnya dikabulkan 50, kan begitu. Yang namanya kita anak sebagai penenang hati kita. Ini prosesnya proses yang panjang. Prosesnya dari sebelum kita nikah. Makanya bagi yang belum nikah sering banyak-banyak doa ini. Lah kan saya belum nikah, belum punya anak, kok udah doa ini? Buat tabungan, investasi doa. Emang duit aja ada investasinya, doa juga ada investasi. Doa aja yang masih bujangan, ada yang belum kawin di sini. Dunia mau kiamat kan belum kawin juga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Sebelum doa ini banyak-banyak, dan jangan pernah tinggalkan doa ini, Pak. Setiap kita selesai sholat jangan pernah meninggalkan doa ini. Yang namanya istri yang soleha, anak-anak yang soleh dan soleha, itu menjadi permata bagi kita. Sebab ketika kita meninggal nanti, ini kita nggak ada urusan lagi dengan dunia, Pak. Harta kita yang banyak bukan milik kita lagi, nggak ada kaitannya lagi kita. Kita punya mobil mewah yang banyak, punya rumah mewah, punya harta yang berlimpah. Ketika kita meninggal, masih adakah kaitannya dengan kita? Nggak ada lagi, Pak. Nggak ada hubungan lagi dengan kita.
tapi ada yang masih berhubungan dengan kita ketika kita sudah meninggal. Masih ada hubungannya. Apa? Waladun sholihun yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan kita. Pernah nggak kita pikirin, ya Allah, dari sekarang itu kita pikirin, nanti kita meninggal, apa anak kita bakal doain kita apa enggak? Ketika kita meninggal, nih anak kita nahlilin kita apa enggak? Kita ada haulnya nggak, dihaulin nggak kita? Mereka berdoa nggak? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pernah nggak kita pikirin itu? Kalau kita sudah berpikir tentang itu, berarti kita sudah mendidik anak kita dengan ajaran agama. Kita nyekolahin anak kita tinggi-tinggi sampai S3 di luar negeri. Ketika kita meninggal, yang justru kita mengajarkannya Al-Quran, itulah yang paling bermanfaat untuk kita. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salatin. Tatkala Bani Adam, orang manusia itu sudah meninggal, inqata'a 'amaluhu, maka semua amalnya akan terputus. Nggak ada kaitannya lagi, illa min salatin, kecuali 3. Pertama, shadaqatun jariyah, sedekah yang jariyah, yang mengalir. Ini bentuknya wakaf. Kita punya tanah, kita wakafkan untuk pembangunan masjid. Selama itu digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, pahalanya terus mengalir kepada kita. Ilmu yang tafi'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kita punya ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada orang lain, kemudian diajarkan lagi, kita mengajarkan orang baca Quran, mengajarkan orang sholat, diajarkan lagi. Ketika kita sudah meninggal, masih terus pahalanya mengalir untuk kita. Yang terakhir, waladun sholihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Orang banyak mah, jadi bapaknya itu orang paling kaya di situ. Tapi begitu jatuh, begitu bapaknya meninggal, dipecah-pecah, malah hartanya jadi malapetaka, sengketa, ribut sampai ke pengadilan. Banyak yang seperti itu. Kenapa? Karena orang tuanya hanya meninggalkan harta, tapi tidak meninggalkan ilmu dan akhlak untuk anak-anaknya. Makanya Sayyidina Ali ketika diberi pilihan antara ilmu dan harta, Sayyidina Ali memilih ilmu. Kenapa? Karena dengan harta, karena harta bisa habis kalau digunakan, tapi ilmu akan bertambah kalau sering kita amalkan. Dengan harta orang belum tentu mendapatkan ilmu, tapi dengan ilmu orang bisa mendapatkan harta. Makanya Rasulullah tidak meninggalkan warisan apapun kepada putrinya. Kata Nabi, nahnu ma'asyirul anbiya la narithu wa la nurathu. Kami para nabi tidak mewariskan dan juga tidak mewarisi. Rasul tidak meninggalkan apa-apa untuk putra-putrinya. Rasul kan putrinya yang umurnya panjang itu Fatimah, tidak meninggalkan apapun. Nah, mulai sekarang ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jangan cuma kita berdoa ini, tapi doa inilah perintah bagi kita bagaimana mendidik anak-anak kita supaya menjadi qurrata a'yun, menjadi penenang bagi jiwa kita. Bukan cuma penenang di dunia, Pak, tapi penenang di akhirat, penenang kita di dalam kubur nanti. Kita berbakti kepada orang tua selama masih hidup, kita berikan uang, berikan segala macam. Bakti kita, anak kita bisa bikin senang kita. Tapi ketika kita sudah dalam kubur, maka yang kita perlukan, kita nggak perlu lagi uang anak kita nggak perlu lagi rumah anak kita, tidak. Yang kita perlukan cuma doa dari anak-anak kita. Terakhir, hadis Nabi, catat ini, pegang baik-baik, kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian semua adalah pemimpin. Kita laki-laki ini adalah pemimpin di keluarga kita, pemimpin untuk anak dan istri kita. Mas'ulun an ra'iyati, nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita.
Qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mudah-mudahan pertemuan kita, kajian kita pada malam hari ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.